Tokoh-tokoh sastrawan. 1. H.B. Jassin. 2. Chairil Anwar. 3. Sultan Elai Syahbana. A few moments later. H.B. Jassin adalah seseorang kritikus sastra, dokumenter, dan profesor Indonesia. H.B. Jassin wafat di Rumah Sakit Umum Cipto MANGUNGKIUSOMO di Jakarta pada pagi hari tanggal 11 Maret tahun 2000. H.B. Jassin wafat dalam usia 82 tahun. Profesi utama H.B. Jassin adalah sebagai kritikus sastra, editor dan penerbit, pendidik, dan dokumentator sastra. Lo sangat dikenal karena kontribusinya dalam kritik sastra Indonesia dan peran pentingnya dalam mendokumentasikan karya-karya Indonesia. H.B. Jassin ada mendirikan sebuah lembaga yaitu Pusat Dokumentasi Sastra PDS. Lembaga tersebut adalah tempat mendokumentasikan arsip kesastraan nasional Indonesia maupun internasional yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Pusat dokumentasi ini didirikan oleh H.B. Jassin pada tanggal 28 Juni tahun 1976. Lembaga dokumentasi ini juga menyimpan berbagai koleksi sastra dalam periode, bahasa, dan genre yang beraneka ragam. Lembaga dokumentasi H.B. Jassin dibantu oleh beberapa pihak, antara lain 1. Pemerintah. Salah satu pihak yang membantu menyediakan fasilitas untuk lembaga dokumentasi H.B. Jassin adalah pemerintah daerah DKI Jakarta. Adapun lokasi yang diberikan yakni gedung yang terletak di Kompleks Taman Ismail Marzuki Tim Cikini, Yayasan Dokumentasi. Jakarta Pusat. Pihak yang membantu lembaga dokumentasi H.B. Jassin berikutnya adalah Yayasan Dokumentasi Sastra H.B. Jassin. Yayasan ini diprakarsai oleh Adjie Rosidi beserta beberapa tokoh lain pada 28 Juni tahun 1976. 3. Donatur. Berbagai pihak yang berperan sebagai donatur, baik perorangan maupun lembaga, turut berperan serta dalam lembaga dokumentasi H.B. Jassin. Pasalnya, donatur-donatur tersebut memberi sumbangan berupa buku, uang, surat kabar, majalah, foto, naskah sampai berbagai benda bersejarah lainnya. Penyair Indonesia Gajus Siagian memberi H.B. Jassin julukan Paus Sastra Indonesia karena persepsi bahwa orang Indonesia tidak dapat benar-benar menjadi penulis sampai tulisan-tulisan mereka diterima olehnya. Hubungan atau kaitan H.B. Jassin dengan Chairil Anwar. Hubungan antara H.B. Jassin terbentuk melalui interaksi mereka sebagai kritikus sastra dan penyair, serta peran penting H.B. Jassin dalam mengakui dan mendokumentasikan karya-karya Chairil Anwar. Chairil Anwar merupakan penyair yang dinobatkan sebagai pelopor angkatan 45 melalui puisi-puisi modern Indonesia yang ia ciptakan. Chairil Anwar wafat di Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada tanggal 28 April tahun 1949. Chairil Anwar wafat dalam usia muda yaitu 26 tahun. Profesi utama Chairil Anwar hanya seorang penyair dan hidup dengan menyair. Chairil Anwar ada mendirikan sebuah lembaga yaitu Lembaga Gelanggang Seniman Merdeka yang merupakan sebuah perkumpulan seniman yang berdiri atas prolesa 3 serangkai tokoh angkatan 45, Chairil Anwar, Asrul Sani, dan Rifai Apin. Chairil Anwar, Asrul Sani, dan Rifai Apin, ketiga tokoh ini memang pengasuh ruang gelanggang tersebut. Gelanggang ini jugalah yang digunakan sebagai ruang gerak para seniman perkumpulan itu untuk mencetuskan gagasan, ide, dan cita-cita mereka. Jati yang membantu Gelanggang Seniman Merdeka ini adalah merekam sendiri tanpa bantuan siapapun. Chairil Anwar dijuluki sebagai si binatang jalan karena puisinya yang berjudul Aku. Bersifat puisinya tersebut, Chairil Anwar mendapat julukan tersebut. Lo telah melahirkan berbagai karya sastra yang fenomenal. Hubungan atau kaitan Chairil Anwar dengan H.B. Jassin adalah sebagai penyair. Keduanya memainkan peran penting dalam membentuk dan mempromosikan karakteristik sastra angkatan 45. Hubungan atau kaitan Chairil Anwar dengan Sultan Elai Syahbana adalah impian Sultan Elai Syahbana telah terwujudkan oleh Chairil Anwar. Hubungan sosiologisnya. Sultan Elai Syahbana adalah seseorang budayawan, sastrawan, dan ahli tata bahasa Indonesia. Loga salah satu pendiri Universitas Nasional, Jakarta.
Sultan Elai Syahbana wafat di Bogor pada tanggal 17 Juli tahun 1994. Sultan Elai Syahbana wafat dalam usia 86 tahun. Sultan Elai Syahbana wafat di Bogor pada tanggal 17 Juli tahun 1994. Sultan Elai Syahbana wafat dalam usia 86 Profesi utama Sultan Elai Syahbana adalah seorang budayawan, sastrawan, dan ahli tata bahasa Indonesia. Sultan Elai Syahbana ada mendirikan sebuah lembaga yaitu Lembaga Pusat Bahasa Indonesia (PBI). Sultan Elai Syahbana mendirikan PBI pada tahun 1938 bersama dengan tokoh lainnya. Sebagian dari upaya untuk mengembangkan dan mempromosikan bahasa Indonesia dalam usaha mengembangkan dan memajukan bahasa Indonesia. Sultan Elai Syahbana dibantu oleh berbagai tokoh intelektual dan budayawan lainnya, termasuk Armin Pen, Muhammad Yamin, Amir Hamzah, dan Ki Hajar Dewantara. Sultan Elai Syahbana sering dijuluki sebagai pionir modernisasi bahasa Indonesia. Julukan ini diberikan karena kontribusinya yang sangat besar dalam mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa modern dan ilmiah. Sultan Elai Syahbana dan Hari B. Jasin adalah dua tokoh penting dalam sejarah sastra Indonesia yang memiliki hubungan profesional dan intelektual. Beberapa kaitan penting antara mereka adalah pujangga baru kritik sastra dan dokumentasi, kolaborasi dan diskusi.